Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih dan damai dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian tambahan 44. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari atas. Sama kita pakai berdiri. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum melihat. Dua pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa kagum kami melihat perbuatan karya Tuhan dalam kehidupan kami, terutama menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Semuanya anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini kami serahkan sepenuh dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kau hadir di tengah ibadah kami. Sebelum lebih jauh memuji memuliakan Tuhan, mendengar firman, ampuni segala dosa kami, sucikan dengan darah-Mu, layakkan kami datang beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu saat beribadah, saat di tengah jalan, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus hidup kami. Terima kasih urapi pelayan-pelayan Tuhan, mulai pimpin pujian musik, singer, semua kami memuji Tuhan sampai pada pemberitaan firman-Mu. Sungguh-sungguh Kau urapi semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjut memuji Tuhan dari nyanyian rohani 32. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara kita bagi berdiri. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana.
atas. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita lanjut pujian kita dari nyanyian Psallo 15. Ku tahu siapa yang pimpin. Psallo 15. Saya membuka ruang kesaksian jika ada yang menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku serah pada Tuhan, serah semua. Dari atas. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Kita lanjut pujian kita yang berjudul Ajarku Berharap. Saya masih membawa ruang kesaksian jika ada yang menyaksikan kasih Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kor. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, sekali lagi dari atas. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu.
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak jalan rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita masih lanjut pujian kita dari nyanyian rohani 343. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Bait yang kedua. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Puji-pujian saya tidak perpanjang, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani 254, berfirmanlah Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Dari atas, ku rindu sabda. Ku
rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Pelayanan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, inilah menjadi satu kerinduan pengakuan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami rindu menikmati sabdamu. Kami rindu menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak dan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih kami yang mendengar, juga urapilah kami semua untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan yang mengikuti di Jayapura, Nabire, Sorong, di tempat lain secara langsung, tunda dimanapun, urapi kami semua supaya ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu saat mendengar firman. Roh ngantuk, roh najis keras hati, main tidak sungguh-sungguh, bersahati kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa selalu dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kembali pelajaran kita dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Ini setiap ibadah kaum muda remaja kita membahas dalam suratan 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Kita mempelajari tentang penyesat adalah hal yang tidak benar. Penyesat itu adalah hal yang tidak benar, ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Jadi penyesat adalah kehidupan yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi penyesat adalah kehidupan anak Tuhan yang tidak mengaku. Mereka tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Jadi penyesat adalah kehidupan yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Untuk apa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Untuk apa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Pertama, untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Yang kedua, ya, dia datang sebagai manusia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini sudah kita pelajari juga. Yang kedua, dia datang sebagai manusia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang ketiga, Yesus datang sebagai manusia
untuk menjemput kehidupan kita. Untuk menjemput kehidupan kita pada saat Yesus datang kedua kali nanti di awan-awan yang permai, ya. Dia sebagai manusia datang untuk menjemput kita. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini judulnya kedatangan Anak Manusia. Ya, kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, sekarang jadi penyesat adalah anak Tuhan, hamba Tuhan yang akan ketinggalan saat Tuhan datang kedua kali. Jadi penyesat adalah kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan yang akan ketinggalan saat Tuhan datang kedua kali. Karena mereka tidak mengaku Yesus sebagai anak manusia yang datang kedua kali. Loh, berarti kalau Tuhan datang kedua kali mereka tidak mengaku, ya ketinggalan. Jadi penyesat itulah anak Tuhan, hamba Tuhan yang akan ketinggalan saat Tuhan datang kedua kali. Oleh sebab itu kita harus mengaku. Oleh sebab itu kita harus mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oleh sebab itu kita harus mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, ayo sama dengan kalau kita mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sama dengan kehidupan kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi kita harus mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sama dengan kehidupan kita harus mempersiapkan diri kita. Sama dengan kehidupan kita harus mempersiapkan diri kita. Sama dengan kehidupan kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai manusia kedua kali. Sama dengan kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Sudah ya? Apa persiapan kita? Pertanyaannya, apa persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan kedua kali? Ya, apa persiapan kita? 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 12 dan ayat yang ke-14. 2 Petrus 3 11 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pertama, kita harus hidup suci, sudah dipelajari. 1, kita harus hidup suci. Sudah? Nomor 2, kita harus tekun beribadah. Itu saleh itu ketekunan dalam beribadat kalau terjemahan lama. Ya, beribadat. Ya, jadi 1, kita harus suci. Nomor 2, kita harus tekun ibadah. Yang ketiga, 14, kita harus hidup ya tak bercacat dan tak bernoda. Yang ketiga, kita harus hidup ya supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, ini jelas. Ya, mari sambil menantikan semuanya itu 14 atasnya, sambil menanti kedatangan Tuhan. Ya, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Mari. Yang keempat dulu, enggak apa-apa, tulis dulu yang keempat, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Cuman kita belum bahas yang keempat ya. Jadi persiapan yang keempat, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang keempat. Sekarang masih pelajari nomor 3. Hidup tak bercacat dan tak bernoda. Masih membahas yang ketiga. Hidup tak bercacat dan tak bernoda. Ya, tidak ada cacat, tidak ada noda. Mari kita pelajari. Hidup tak bercacat sudah selesai. Ya, jadi kita mempelajari hidup tak bernoda. Hidup tak bernoda. Hidup tak bernoda. Ayo kita baca dalam Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Kita mempelajari hidup tak bernoda. Jadi tidak ada noda lagi ya.
Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan satu, mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, satu. Karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dua. Tiga terus. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi Kain, Bileam dan Korah ini adalah noda, ayat 12. Mereka itu berarti Kain, Bileam, Korah. Mereka inilah, itulah Kain, Bileam, Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih. Di mana mereka tidak malu-malu, melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Itulah Kain, Bileam dan Korah. Jadi kita mempelajari ada 3 macam noda. Tadi hidup tak bernoda. Kita pelajari dulu ada 3 macam noda. Ya, ada 3 macam noda yang menodai kehidupan gereja Tuhan. 3 macam noda yang menodai kehidupan gereja Tuhan. Sehingga tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Paling sedikit ada 3 macam noda yang menodai gereja Tuhan sehingga tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan permai. Ada 3 macam noda. Noda pertama, mari. Pertama noda Kain. Sudah? Bukan noda Kain berarti noda pakaian, bukan ya. Kain ini nama orang maksudnya ya. 1 noda Kain. Nomor 2 noda Bileam. Nomor 2. Sudah? Yang ketiga noda Korah. Ada noda Kain, noda Bileam dan noda Korah. Kita membahas masih yang pertama. Ayo. Malam ini kita membahas satu dulu. Noda Kain. Kita baca di Kejadian. Apa sih noda Kain ini? Mari. Kejadian pasal yang keempat. Mari. Noda Kain. Ayo, Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 ya. Kemudian manusia itu berarti Adam ya. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Nah, Kain itu anak sulung. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ingat, Habel jadi gembala domba, Kain petani. Terus, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian. Nah ini, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi sebagian dipersembahkan. Berarti sebagian tidak, begitu ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Kalau Habel yang utama dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Berarti dari sekian domba yang sulung yang pertama dilahirkan, terus yang paling gemuk, yang paling bagus, tidak ada cacatnya, itu yang dipersembahkan Habel. Ya, lemak-lemaknya. Terus maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Sedangkan Kain bagaimana? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Terus firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Ya, Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi kalau dipelajari dari Alkitab sampai hari ini, seringkali kakak beradik saling memukul ya. Betul enggak? Nah, jangan bilang cuman termasuk om juga dulu. Jadi memang dari dulu Alkitab, dari Kejadian, saling memukul itu sering kali terjadi. Ya, ayo jangan lagi ya.
suka main pukul-pukul ya. Ayo mari kita pelajari noda Kain. Apa noda Kain? Noda Kain yaitu beribadah. Kain ini beribadah. Noda Kain itulah noda Kain itulah beribadah melayani Tuhan. Kain itu beribadah melayani. Mempersembahkan korban itu kan artinya beribadah melayani. Kain beribadah melayani Tuhan tetapi tidak sepenuh hati. Jadi noda Kain adalah beribadah melayani Tuhan tetapi tidak sepenuh hati. Sama dengan tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Atau tidak serius. Boleh juga ya. Beribadah datang ke gereja. Seperti dia mempersembahkan korban. Tapi tidak sepenuh hati. Tidak sungguh-sungguh. Tidak serius. Sama dengan suam-suam. Tahu suam-suam? Tidak dingin. Tidak panas. Nah itulah Kain ini. Jadi beribadah ke gereja. Tapi ya tidak sungguh-sungguh main-main. Tidak serius. Ya banyak orang begini. Ini kelompok Kain ini. Noda Kain. Beribadah melayani tapi tidak sepenuh hati. Tidak sungguh-sungguh. Ya tidak serius. Sama dengan suam-suam. Akibatnya apa? Akibatnya ibadah pelayanan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Atau tidak berkenan sama juga. Akibatnya ibadah pelayanan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak diindahkan itu tidak berkenan sama. Jadi akibatnya ibadah pelayanannya Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Sama dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti sama dengan lagi ditolak. Tahu pelayanannya ditolak oleh Tuhan. Nah, sama dengan ditolak oleh Tuhan sehingga lanjut hati Kain menjadi sangat panas, hatinya panas. Saya ulang lagi ya. Noda Kain itulah beribadah melayani Tuhan tetapi tidak sepenuh hati, sama dengan tidak sungguh-sungguh, tidak serius atau juga suam-suam. Akibatnya ibadah pelayanannya tidak diindahkan Tuhan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama dengan ditolak sehingga lanjut hati Kain menjadi sangat panas. Hatinya panas, jengkel ya. Hati panas, muka muram. Nah, sehingga hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Tadi kejadian tadi. Hatinya panas. Kalau hati panas itu, itu mukanya muram. Nah, hatinya Kain panas, mukanya muram. Nah, iya, mari hatinya panas, muka muram. Sehingga lagi lanjut, sehingga dosa sudah mengintip di depan pintu. Sehingga dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Ayo, sehingga dosa sudah mengintip di depan pintu yang selalu menggoda Kain itu. Sehingga dosa mengintip di depan pintu yang selalu menggoda. Coba. Nah, ayo tadi ayat 7 ya. Kalau kita sudah hati panas, muka muram sehingga dosa mengintip di depan pintu yang sangat menggoda. Nah coba, apakah kamu tidak akan bersih jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda. Nah, menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, sehingga dosa mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda, terutama menggoda apa? Hati. Lanjut, terutama menggoda hati kita. Terutama menggoda hati kita. Ya, hati, terutama menggoda hati supaya berbuat dosa. Jadi hati ini digoda supaya berbuat dosa. Hati digoda. Hatinya Kain digoda supaya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Supaya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Kain tidak bisa jaga hatinya, akhirnya berbuat dosa, dia pukul. Kenapa orang kalau berkata, kenapa kau pukul adikmu? Misalnya contoh itu, tadi saya dibilang begini, saya sudah emosi. Nah itu, kalau orang berkata kan gitu, pak, kan gitu. Nah itu dup begitu biasanya. Ya terasa dup, yang satu juga pak pukul lagi ya begitu. Nah itu dosa itu menggoda terus. Ya, oleh sebab itu Amsal pasal 4:23.
Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga pintu apa? Pintu apa? Pintu hati. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu menjaga pintu hati kita. Nah, ya. Nah, ya, sehingga kita tidak mau tergoda oleh setan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga pintu hati ini. Jaga pintu hati kita untuk tidak mau tergoda. Untuk tidak mau tergoda oleh setan. Jaga pintu hati supaya tidak mau tergoda oleh setan. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Tidak jatuh dalam dosa. Saya ulang lagi. Oleh sebab itu kita harus selalu jaga pintu hati ini supaya kita tidak tergoda oleh dosa dan tidak jatuh di dalam dosa. Kita baca ayatnya. Jagalah hatimu. Coba semua lihat ke depan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jelas toh? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebenarnya Kain, seandainya dia bisa jaga hati, tidak mungkin dia pukul, dia bunuh adiknya. Kan dia bilang, Kain, kenapa hatimu panas? Mukamu muram, berarti saat itu belum berbuat dosa dia. Ingat lo ya, kalau kau tidak bisa jaga hati, dosa mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda kau. Nah, kalau kau tidak berkuasa atasnya, wah jatuh kau dalam dosa. Betul, itu ayat 7, ayat 8 langsung Kain bilang, ayo sini adek ke ladang kita. Dia sampai di ladang dipukul, pak, sampai dia bunuh. Nah, ini karena tidak jaga hati. Jadi ya, oleh sebab itu kita harus menjaga pintu hati dengan kewaspadaan supaya kita tidak tergoda oleh dosa, oleh setan, tidak jatuh dalam dosa kita. Ya, tidak jatuh dalam dosa. Mari harus menjaga pintu hati. Berarti kesimpulan, jadi pintu hati merupakan pintu masuknya noda. Pintu hati berarti sama dengan pintu masuknya noda. Itulah noda Kain. Jadi pintu hati ini pintu masuknya noda. Itulah noda Kain. Kalau kita tidak jaga, wah noda Kain masuk. Itu hati panas, muka muram, itu noda Kain. Kalau tidak jaga pintu hati, wah masuk noda Kain. Udah saling pukul-pukul, pak itu. Ya, mungkin tidak lewat perbuatan, tapi lewat kata-kata seringkali memukul. Sudah cukup, ya. Nah, jadi pintu hati itu pintu masuknya noda. Ya, itulah noda Kain. Itu sebabnya kita harus selalu menjaga pintu hati kita. Sekarang bagaimana cara untuk menjaga pintu hati kita? Ayo, bagaimana cara menjaga pintu hati? Ya, bagaimana cara menjaga pintu hati supaya noda Kain tidak masuk? Bagaimana caranya Om? Saya mau jaga pintu hatiku supaya noda Kain itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Bagaimana cara untuk menjaga pintu hati kita supaya noda Kain tidak masuk ke dalam hati kita? Ingat di Mazmur, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Berarti lewat firman. Ayo kita baca dulu Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 ya. 11 ayo mari. Dengan apakah seorang muda, ini mempertahankan kelakuannya bersih, hatinya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu yang bisa menjaga pintu hati kita. Kalau tidak ada firman Tuhan, wah masuklah dosa itu. Masuk. Kan tadi jelas di Kejadian firman Tuhan kepada Kain. Kan jelas firman Tuhan kepada Kain. Cuman dia tidak mau dengar firman. Seandainya dia mau dengar firman, kan jelas tadi firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Datang firman Tuhan. Tapi dia tidak mau dengar firman, dia tolak firman. Akhirnya dosa masuk. Terus lanjut 10. Ayo, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kalau pintu hati sudah dijaga, masuk firman Tuhan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sehingga kita tidak berdosa. Kain berdosa karena tidak bisa jaga pintu. Jadi jelas bagaimana cara untuk menjaga pintu hati. Caranya lewat
ya, lewat pekerjaan firman Tuhan, lewat pekerjaan firman Tuhan. Sudah, cara menjaga pintu hati ini supaya dosa tidak masuk lewat pekerjaan firman. Di mana, sudah lanjut, di mana kita selalu membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk menerima firman Tuhan. Saya ulang lagi, di mana kita selalu membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk menerima firman atau untuk diisi oleh firman Tuhan. Sudah? Di mana kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk menerima firman, untuk diisi oleh firman. 2 Korintus 6 itu 11 sampai 13. Ayo buka hati kita. Saya ulang lagi, oleh dengan selalu membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk diisi oleh firman Tuhan. Lanjut dulu, dan sudah lanjut, dan menutup pintu hati kita serapat-rapatnya. Sudah, buka pintu selebar-lebarnya untuk firman. Sudah, dan menutup pintu hati kita serapat-rapatnya untuk dosa. Untuk firman buka selebar-lebarnya. Kalau untuk dosa tutup serapat-rapatnya, tutup pintu hati kita. Nah, kalau Kain lain, untuk dosa dia buka pintu hatinya, untuk firman dia tutup. Nanti firman Tuhan datang lagi. Begitu dia bunuh Habel, firman Tuhan datang lagi. Kain, mana Habel adikmu? Tuhan masih tes apakah Kain masih mau buka pintu hati. Apa dia bilang? Emangnya aku penjaga adikku? Aku enggak tahu. Kan bohong dia. Kalau baru dia bunuh. Tuhan masih kasih kesempatan loh. Coba lihat dulu di sini. Jadi Kain sudah berbuat dosa pun, tahu, sudah membunuh adiknya pun, firman Tuhan masih datang. Mana adikmu? Itu firman Tuhan itu. Masuk, seandainya dia mau buka pintu hati, dia ngaku, Tuhan ampun saya. Baru saya bunuh dia. Saya pukul, saya bunuh dia. Ampun. Mungkin lain cerita. Tapi apa jawaban Kain? Emangnya aku penjaga adikku? Enggak sopan deh. Padahal jelas-jelas dia yang baru bunuh. Coba baca, ayo, mari. Ayo. Ya, Kejadian 4 tadi. Ayo komputer. Pasal 4 kita cek ya. Nah, mulai dari firman Tuhan kepada Kain. Jelas. Coba firman Tuhan sebelumnya. Selalu firman Tuhan datang, tapi selalu ditolak. Nah, coba ayat 7 terus. Ya ini dulu. Ya ini 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Mukamu muram. Dan seterusnya. Apakah mukamu tidak bersih dan seterusnya. Dosa mengitir. Lanjut 8. Nah, sudah firman Tuhan datang. Ayat 8. Jangan 9 dulu. 8 dulu. Ya. Firman Tuhan kepada Kain datang. Tapi apa sikap Kain? Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Ini artinya dia menolak firman pertama itu. Firman Tuhan kepada Kain. Kenapa hatimu panas? Mukamu muram. Hati-hati loh, dosa mengintip depan pintu. Dia tidak dengar. Buktinya dia ajak adiknya. Ayo kita ke ladang. Di ladang dipukul. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Dia menolak firman. Datang lagi firman Tuhan kedua kalinya. Coba. Firman Tuhan kepada Kain. Datang lagi firman Tuhan. Di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya apa? Aku tidak. Nah ini apa ini? Bohong. Padahal tahu dia yang baru bunuh. Dia bilang tidak tahu. Jawabnya aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apa Tuhan bilang? Kalau sudah berbohong, lihat sini. Kalau sudah berbohong tidak bisa ditolong. Loh, bagaimana menolong orang berbohong? Tidak bisa. Karena orang berbohong bapaknya iblis. Iblis tidak bisa tertolong. Kalau iblis bisa tertolong, dari dulu dia tobat. Makanya kalau kita berbohong tidak bisa ditolong. Tapi kalau jujur bisa ditolong. Coba firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kita bisa berbohong tapi tak bisa berbohong kepada Tuhan. Tuhan tahu semua. Ini jelas sekali ayat. Itu sebabnya ayo kalau ada firman buka hati selebar-lebarnya. 2 Korintus 6 itu coba. Tapi untuk dosa tutup serapat-rapatnya. Coba. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami, lihat dulu. Hati kami, hati gembala. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Nah, terus. Tetapi apa? Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami, ya, hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Artinya
kalau gembala ya menerima jemaat, tapi seringkali jemaat tidak menerima firman yang disampaikan oleh seorang gembala atau hamba Tuhan. Itu sebabnya 13, ayo. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku apa? Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah, itu. Ayo untuk firman, buka hati kita malam ini ya, selebar-lebar. Tutup untuk dosa. Ayo kita belajar dari tabernakel. Langkah-langkah supaya kita bisa membuka pintu hati kita untuk firman selebar-lebarnya bisa kita buka. Sekarang bagaimana? Proses juga boleh. Atau langkah-langkah terserah. Langkah-langkah supaya kita bisa membuka pintu hati selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Atau prosesnya juga boleh. Proses membuka pintu hati ini selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Yaitu 1, ayo belajar tabernakel. Ada berapa pintu tabernakel? Ayo, ada 3 ya. Pintu gerbang, pintu kemah, sama pintu tirai. Betul toh? Coba lihat semua. Ya, ini ada 3 pintu. Nah, ini ada mulai pintu gerbang, pintu kemah, ya pintu tirai. Nah, belajar dari 3 pintu ini. Ayo kita malam ini belajar dari 3 pintu ini. Mulai pertama, ya membuka pintu hati untuk masuk halaman lewat pintu gerbang. Bisa ya? Ya, terima kasih. 1, membuka pintu hati kita masuk halaman tabernakel lewat pintu gerbang. Ayo buka hati kita masuk halaman tabernakel lewat pintu gerbang. Buka hati ini ya, buka hati untuk masuk halaman tabernakel lewat pintu gerbang. Apa tandanya Om? Tanda-tanda kita buka pintu hati masuk halaman. Tanda-tandanya gitu aja. A, kita percaya Yesus. Pintu gerbang bicara iman. Tanda pertama, kita percaya Yesus atau iman kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus. Makanya banyak dengar firman. Kalau tidak dengar firman bagaimana mau buka pintu hati? Tidak bisa. Ya, saya ulang lagi. Langkah-langkah supaya kita bisa membuka pintu hati untuk firman selebar-lebarnya. 1, membuka pintu hati untuk masuk halaman. Buka pintu hati masuk halaman tabernakel lewat pintu gerbang. Tandanya mulai percaya Yesus, iman kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayo banyak dengar firman ya supaya pintu hati terbuka. Coba lihat sini. Coba waktu saudara jarang dengar firman. Iya toh? Pintu hati kita bukan terbuka untuk Tuhan, malah untuk dosa. Kalau kita jarang dengar firman, hati ini terbuka untuk dosa, maunya berbuat dosa terus. Tapi setiap kali kita rajin dengar firman, untuk dosa mulai tertutup. Contoh diajak berbuat dosa, enggak. Contoh diajak merokok, kalau pas kita pulang habis ibadah toh, habis dengar firman, ayo merokok, enggak. Nah, ini menutup pintu hati untuk dosa. Diajak minum mabuk, enggak. Diajak mencuri, tidak, saya tidak mau. Diajak ke tempat-tempat dosa, tidak, saya tidak. Nah, itu menutup pintu hati untuk dosa. Tapi kalau untuk firman, wah dia buka pintu hati. Ya, mulai percaya. Yang kedua, bertobat. Tanda nomor 2. Kita bertobat. Ini mesbah korban bakaran. Bertobat dalam kurung MKB. Itu mesbah korban bakaran. Disingkat aja MKB. Ya, bertobat itu mesbah korban bakaran. Artinya apa? Arti bertobat. Bertobat mesbah korban bakaran artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, itu bertobat. Ya, itu arti bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Ayo, jangan lagi berbuat dosa. Dosa jahat, dosa najis, lewat tontonan-tontonan yang tidak baik, jangan lagi dibuat. Merokok, jangan lagi merokok. Minum-minum mabuk, jangan lagi. Kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak jelas. Yang jelas orang peminum, pemabuk, nanti lama-lama ikut minum mabuk kita. Tobat, berhenti semua. Tinggalkan itu semua. Ya, termasuk kata-kata kotor, sumpah-sumpah serapah, termasuk. Ayo bertobat, stop berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Kembalilah kepada Tuhan. Caranya, cara bertobat, boleh cara bertobat lewat mengaku. Cara bertobat lewat mengaku dosa. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu caranya. Tidak ada cara lain.
Cara bertobat hanya lewat mengaku dosa baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Tidak ada cara lain. Kalau kita sudah ngaku dosa, ya, cara bertobat mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, maka darah Yesus akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Maka darah Yesus akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Ayo bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Lewat mengaku. Maka darah Yesus akan mengampuni, menyucikan kita daripada segala dosa. Sudah, yang ketiga, tanda sudah masuk halaman. 1, iman. 2, bertobat. 3, masuk baptisan air. Lah, ini dibaptis. Ya, ayo yang belum baptisan ya, ayo masuk baptisan air. Ini tanda kita masuk halaman kerajaan surga. Kita percaya Yesus, kita bertobat, masuk baptisan air. Itu alat namanya bejana pembasuhan. Nah, coba gambarnya. Inilah bejana pembasuhan. Di halaman itu. Mulai masuk pintu, masuk mezbah korban bakaran, baru masuk kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan. Itu di dalam halaman ada semua itu ya. Sekarang kita dibaptis, baptisan air yang benar yaitu kita dibaptis, baptisan yang benar yaitu dibaptis seperti Yesus dibaptis. Nah, bagaimana Yesus dibaptis? Disebut di dalam Matius keluar dari air. Kalau di dalam Roma dikubur lah. Roma 6 ayat 4. Jadi dibaptis seperti Yesus dibaptis yaitu dikuburkan di dalam air. Dikuburkan di dalam air. Kalau dalam bahasa Yunani baptizo artinya diselamkan, ditenggelamkan, dikuburkan dalam air. Makanya orang dibaptis harus tenggelam semua ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ayo yang belum baptis, mari serahkan diri masuk baptisan air ya. Ayo masuk baptisan air. Mari. Sudah? Nah, sekarang yang ketiga. Yang kedua maaf. Yang kedua. Langkah-langkah kedua ya atau proses tadi saya bilang. Langkah pertama buka pintu hati. Untuk masuk halaman. Buka hati untuk masuk halaman melewati pintu gerbang. Sudah, yang kedua membuka pintu hati untuk masuk ruangan suci. Lewat pintu kemah. Pintu kemah ini kepenuhan Roh Kudus. Sudah, nomor 2 kita buka hati untuk masuk ruangan suci melewati pintu kemah. Tadi buka hati untuk masuk halaman melewati pintu gerbang. Sekarang buka hati masuk ruangan suci lewat pintu kemah. Pintu kemah bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Bisa? Pintu kemah sama dengan atau menunjuk pada kepenuhan Roh Kudus. Pintu kemah itu bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Artinya apa? Istilahnya pintu kemah kepenuhan Roh Kudus artinya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, sudah, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya sudah, iya bisa. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, artinya kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam Yohanes 16:13 itu. Roh Kudus menuntun kita untuk bisa masuk dalam ketekunan 3 macam ibadah pokok. Ya, apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan pimpin kita. Sekarang Roh Kudus memimpin kita untuk masuk 3 macam ibadah. Ayo yang belum 3 macam berjuang ya untuk masuk 3 macam ibadah. Sudah, ayo. Yang pertama ketekunan ibadah doa penyembahan. Ayo ruangan suci gambarnya. 1 ketekunan ibadah doa penyembahan. Ini alat yaitu namanya mezbah dupa emas. Ini alat mezbah dupa emas. Ketekunan ibadah doa penyembahan mezbah dupa emas. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Jadi ketekunan ibadah doa penyembahan alat menunjuk mezbah dupa emas. Itulah ketekunan dalam ketekunan ya dalam doa persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ini bersekutu dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya. Di sini domba-domba bernafas.
Nah, kalau kita tekun menyembah, domba itu bisa bernapas dengan baik. Napasnya lancar, ya. Sudah. Nomor 2, ketekunan ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci atau PA dan PS. Ketekunan ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini alat meja roti sajian, MRS, meja roti sajian. Ya, ketekunan ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, alatnya meja roti sajian, MRS, meja roti sajian, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Itu persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Di sini domba-domba diberi makan. Domba-domba makan firman. Tadi kan bernafas, ibadah doa, ibadah PA, kita makan firman. Makanya banyak orang rebah, melayani tapi tidak pernah makan. Tidak pernah makan firman, rebah nanti. Ingat di Amos, datang kelaparan bukan akan makan tapi akan mendengar firman. Mereka rebah dan tidak bangkit lagi. Satu kesaksian seorang kaum muda datang ke pastori di Perumnas. Waktu itu ada persekutuan tubuh Kristus masih di Grand AB saat itu. Ya. Jadi Om Wi sampaikan firman, banyak melayani tapi tidak makan firman. Justru waktu firman di luar. Wah, terus dia sendiri nyeletuk di tempat Om di pastori. Om, di tempat kami ibadah, hampir semua pemain musik kalau pas firman keluar di samping gereja, tidak ada dengar firman. Giliran sudah pendeta selesai khotbah masuk. Main lagi, bayangkan coba. Banyak terjadi ternyata. Ini langsung orangnya yang ngomong. Dan saya termasuk Om. Lah, bayangkan coba. Serius ini. Bahkan dia termasuk. Kenapa banyak rebah? Kan banyak orang kan melayani gereja sana, pindah ke sana. Tidak pernah makan, maunya tampil. Ibaratkan orang kerja kerja tapi tidak makan, lama-lama rebah. Coba, jangan dicoba ya. Atau mau coba? Saudara kerja seharian ditawari makan, enggak, saya enggak makan pagi Pak, ke bosnya. Siang, enggak makan siang saya. Yang penting saya kerja. Orang ini dicari, tahu? Orang cari orang ini, kalau dia maunya kerja tapi enggak mau makan, bosnya untung. Ya, tapi sebentar lagi rebah, mati dia sebentar lagi. Yang benar itu apa? Makan dulu, baru bekerja. Kan itu yang betul. Makan dulu. Ingat waktu orang melihat Yesus banyak mengikut Yesus, orang sudah tergerak hati Yesus oleh belas kasihan tentang 5 roti 5 roti 2 ikan. Apa kata Tuhan? Sudah sore ini Tuhan bilang, kasih mereka makan. Jangan sampai mereka pulang kelaparan. Tuhan, bagaimana kasih makan orang sebanyak ini? Tempatnya sunyi sepi. Tuhan bilang, berapa roti ada padamu? 5 roti 2 ikan. Ditanya, berapa roti yang ada padamu? Yang ada pada kita. Kalau ada firman kalau roti itu firman. Kalau firman sudah kita praktekkan, firman yang ada pada kita yang sudah kita praktekkan, itu yang bisa menjadikan tidak ada menjadi ada. Makanya ada ayat, firman Tuhan menjadikan tidak ada menjadi ada. Jadi firman harus dipraktek. Akhirnya dikasih makan semua, kenyang. Sisa 12 bakul. Begitu. Jadi kita harus makan dulu baru melayani. Makanya tekun ibadah PA. Kalau tidak ada, lihat sini, kalau di gereja tidak ada ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, gereja itu akan hancur, roboh. Bukan roboh bangunannya, rohaninya roboh. Kenapa rebah? Di Amos itu. Akan datang kelaparan bukan makan tapi akan mendengar firman. Mereka rebah, tidak bangkit lagi. Berarti mati rohaninya. Makanya harus ikut ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kenapa banyak kaum muda yang hilang, jatuh bangun dalam itu? Karena tidak pernah ibadah PA. Tidak pernah ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Dulu ya kan orang kan banyak berpikir ibadah pendalaman Alkitab itu hanya untuk orang-orang penting di gereja. Ada prinsip itu. Hanya untuk para tua-tua. Walau salah, pendalaman Alkitab ya semua. Anak kecil juga perlu. Karena semua kita butuh makan. Ada istilah yang makan, hanya bos-bos saja makan. Anak buah enggak usah makan. Loh enggak ada. Semua harus makan. Termasuk gembalanya. Harus ada pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Situ domba-domba makan.
Kalau doa penyembahan nafas. Bisa ya? Kalau enggak berdoa enggak ada nafas. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ketekunan ibadah raya hari Minggu. Namanya ibadah umum biasanya. Ibadah raya, ibadah umum. Nah, makanya pada umumnya orang itu ibadah hari Minggu. Pada umumnya. Maka disebut ibadah umum atau ibadah raya. Ketekunan ibadah umum, ibadah raya. Inilah pelita emas, PE. Pelita emas. Alat namanya pelita emas. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Di sini domba-domba diberi minum. Nah, domba-domba minum di situ. Domba-domba diberi minum. Nah, sudah? Kalau digabung, coba lihat sini. Tadi ibadah doa, domba bernafas. Ibadah PA, domba dikasih makan. Ibadah raya, domba dikasih minum. Maka hasilnya, domba-domba akan bertumbuh. Kalau sudah dia bernafas, dia makan, minum lah. Nah, seringkali kelemahan orang Kristen suka minum, tahu? Banyak minum, akhirnya buncit, tahu buncit rohaninya. Hari Minggu aja ke gereja, nah, itu seperti minum terus, tidak pernah makan. Nah, atau minum makan, tapi tidak mau berdoa, tidak mau bernafas, mati. Jadi tiga ini tidak bisa lepas. Lihat sini, bernafas pun kalau tidak makan, tidak minum, mati. Sudah, minum, tidak makan, tidak bernafas, mati. Makan, tidak minum, tidak bernafas, mati juga. Jadi tiga ini tidak boleh terpisah. Makanya tiga macam ibadah tidak boleh ditiadakan. Tidak boleh ditiadakan. Makanya Om biar Desember pun tidak mau saya meniadakan tiga macam. Tetap jalan tiga macam ibadah. Karena itulah, disitulah kita makan, minum, bernapas secara rohani. Kalau ditiadakan lah, kalau gitu usah gini aja. Kalau ada istilah tiada ibadah, tiga macam ibadah dihapuskan. Sudah, hapuskan aja. Jangan kau minum hari ini. Sudah, pikir nanti. Besok jangan makan. Sudah, tapi sekarang pun jangan bernapas. Nah, Coba tes kalau enggak berani. Kalau saudara berani, coba tes. Enggak usah sampai sejam ya, bisa meninggal dia. Nah, enggak kuat kalau enggak bernapas. Jadi yang rohani juga demikian. Kita butuh makan. Nanti pulang dari sini saudara bisa makan. Ada yang sudah makan duluan, ada yang akan makan dan minum. Dan enggak, kalau napas selalu nasi tiga kali sehari. Kalau napas bukan 3 kali sehari. Napas selalu bernapas terus. Nah, itulah kita bernapas. Doa itu ada nafas kita, ya. Kalau enggak berdoa ya nafasnya enggak ada. Mati rohaninya pasti. Ya itu sebabnya sudah hasilnya apa? Bertumbuh. Hasil kalau tekun tiga macam masuk ruangan suci. Hasilnya sidang jemaat bertumbuh rohaninya. Bertumbuh rohani. Dewasa rohani sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Begitu. Kalau enggak dikasih makan, waduh bahaya. Ingat ya. Kan banyak begitu kaum muda itu main musik di gereja sini karena dianggap jago dia. Saya dulu pernah satu kali ada anak orang katanya dia pemain drum. Datang di waktu gereja sana dulu. Jadi waktu dia baru datang dia lapor, "Pak Pendeta, saya biasa melayani di gereja-gereja. Saya bisa main musik loh." Wah, mungkin harapannya saya suruh dia main musik di gereja kita. Saya diam saja, dalam hati saya, kalau tipe orang begini sampai kapanpun tidak akan pernah saya kasih melayani. Nah, belum apa-apa sudah atur-atur kita, sudah minta-minta melayani. Saya diam saja, tidak saya jawab, diam. Saya cuman kali itu datang, sampai hari tidak pernah muncul lagi. Karena dia merasa tidak langsung dipakai. Nah, kan banyak gitu ya, baru datang aja langsung melayani, langsung. Nah itu. Nggak, yang benar itu makan dulu baru melayani. Kan itu tuh, makan dulu baru bekerja. Itu yang betul. Kalau tidak rebah nanti bosan dia. Karena tidak dikasih makan, bosan. Kita kalau coba saudara misalnya kerja di tempat orang hanya dipuji-puji. Luar biasa, hebat, piringnya kosong. Tidak dikasih makan, piring kosong aja dikasih. Luar biasa, hebat. Lama-lama dia makan yang muji-muji itu. Betul toh? Loh iya. Kau puji-puji saya capek kerja, saya tidak cukup makan pujian. Saya butuh nasi. Nah itu. Biar kita tidak dipuji. Kalau dikasih makan cukup. Makanya di gereja jangan harap pujian, sanjungan. Jangan. Yang kita harapkan, Tuhan saya butuh makanan.
Kita tidak cukup makan pujian. Tahu ya? Kan ada istilah bilang, apa istilah orang sini? Makan puji. Nah, itu tidak cukup cuma makan puji. Nah, kita harus makan firman, harus makan betul. Ya, sudah cukup. Yang ketiga terakhir, membuka hati untuk masuk ruangan Maha Suci. Ayo buka hati untuk masuk ruangan Maha Suci lewat pintu tirai. Nah, ini yang ketiga ya. Ayo, yang terakhir ini sudah. Membuka hati, buka hati ini untuk masuk ruang Maha Suci lewat pintu tirai. Pintu tirai. Nah, lewat pintu tirai. Ayo membuka. Apa arti pintu tirai? Pintu tirai ini terobek dia. Nah, lihat gambarnya ini. Pintu tirai ini terobek. Makanya waktu Tuhan disalib, tabir bait Allah terbelah dua. Dari atas ke bawah. Srup. Terbelah dua. Itu ada semua ayatnya. Nah, ini pintu tirai terobek. Ini bicara tentang perobekan daging. Sudah. Pintu tirai terobek menunjuk atau sama dengan perobekan daging sampai daging kita tidak bersuara lagi. Bahkan tidak berkuasa lagi. Tidak bersuara lagi, tidak berkuasa lagi. Nah, ayo daging tidak bersuara lagi. Sehingga kita hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ayo pintu tirai terobek. Ini bicara tentang perobekan daging sampai daging tidak bersuara lagi. Sehingga kita hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan. Mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Hanya menyerah sepenuh, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang ayo daging harus dirobek. Amin saudaraku. Ayo kita melihat suara-suara daging yang harus dirobek. Ayo, suara-suara daging yang harus dirobek dari kehidupan kita atau dalam hidup kita ini. Terserahlah mau bikin apa. Suara-suara daging yang harus dirobek dalam kehidupan, misalnya dalam kehidupan Fidel. Nah, bisa juga. Ya terserah aja. Saya kalau catat firman begitu, aku tulis nama saya. Suara-suara daging yang perlu dirobek dalam diri saya begitu. Satu, yaitu apa? Suara daging yang gampang kecewa. Salah satu penyakit kaum muda itu gampang sekali kecewa. Apalagi kalau sesuatu yang dia harapkan itu tidak tercapai, aduh gampang kecewa. Nggak masalah jodoh juga bisa. Dia berharap orang itu suka ke dia, ternyata bertepuk sebelah tangan. Nah, kecewa enggak? Kecewa. Bisa kenapa enggak makan? Aduh, ternyata saya ditolak. Ya tuh, kecewa sekali. Loyos terus. Nah, itu kaum muda gampang sekali kecewa. Dan memaksakan masih. Tapi kenapa kok enggak mau dia? Loh, namanya tidak mau ya sudah tidak mau. Kecewa terus. Coba harusnya legowo. Oh iya sih, ya namanya itu kan pilihan. Urusan dia mau tidak kan ya terserah dia. Ya ngapain kecewa? Itu kaum muda itu salah satu kekurangannya gampang kecewa. Gampang putus asa. Suara daging gampang kecewa, gampang putus asa. Sehingga mengambil jalan sendiri di luar firman. Nah, saat dia kecewa putus asa, diambil jalan sendiri ke bar, ke bioskop, ke diskotik, atau minum mabuk. Itu jalan di luar firman. Sehingga mengambil jalan sendiri di luar firman Tuhan. Itu suara daging itu. Nah, sudah, kalau kecewa putus asa dirobek, boleh? Kalau suara daging kecewa putus asa dirobek, maka hati kita menjadi kuat, teguh hati. Bisa ngerti ya? Kalau suara daging yang kecewa putus asa dirobek ini, sudah dirobek, maka hati kita kuat dan teguh hati. Seperti Yosua dan Kaleb. Ini anak muda ini, Yosua Kaleb. Waktu masih muda mereka. Seperti Yosua dan Kaleb. Kuat teguh hati. Waktu diutus 12 pengintai, 12 ya, jangan bilang 10 loh. Ada orang bilang 10 pengintai, 12 cuman dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama 10 orang. Kelompok berikutnya 2 orang. Kenapa 12 pengintai? Satu suku, satu pengintai. Israel kan 12 suku. Rombongan pertama 10 dari mewakili 10 suku, namanya 10 pengintai. Rombongan kedua mewakili 2 suku, namanya ya 2 pengintai. Itulah Yosua dan Kaleb. Yang 10 pengintai
Wah, bawa kabar busuk. Nanti baca di perjanjian lama. Yang 10 pengintai bawa kabar busuk. Wah, negeri kami intai itu Kanaan memang berlimpah-limpah susu madu. Wah, anggurnya dipikul luar biasa dahsyat. Tetapi mereka orang-orang enak itu di Keluaran ya. Orang-orang gagah perkasa kita ini. Mereka itu seperti apa? Kita hanya belalang, mereka raksasa. Mereka seperti raksasa, kita cuman belalang. Bayangkan coba raksasa menghadapi belalang. Kita aja hadapi belalang cuma mati. Apalagi raksasa hadapi belalang. Artinya apa? Membuat Israel kecewa. Akhirnya orang Israel putus asa. Aduh Musa, kenapa kau bawa kami keluar? Aduh mending mati aja kami. Nah, itu kecewa. Gara-gara suara 10 pengintai. Tapi Yosua Kaleb beda. Memang mereka orang-orang gagah perkasa. Tapi kalau Tuhan di pihak kita jangan takut. Kita telan habis, itu kalimatnya. Sampai ada istilah kita telan habis mereka. Asal jangan takut pada Tuhan, andalkan Tuhan. Itu kuat teguh hati. Makanya yang lain gugur semua di padang gurun. Cuman 2 yang sampai, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Hatinya beda, kuat teguh hati. Ini kaum muda ayo, jangan baru diputus pacar aja sudah. Saya mau ibadah lagi. Mau ibadah lagi. Oh sudah baru itu aja sudah putus asa. Nah, baru masalah nilai, masalah pekerjaan, masalah jodoh sudah putus asa. Jangan, harus kuat teguh hati ya. Itu suara daging itu kecewa. Yang kedua suara daging yang dirobek, suara daging yang suka bersungut-sungut. Nomor 2 suara daging yang harus dirobek, yaitu B atau nomor 2 suara daging yang suka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini dirobek ini. Suara daging yang suka bersungut-sungut, saling mempersalahkan harus dirobek ini. Sehingga kita hanya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo yang suka ngomel dikit-dikit bersungut. Kaum muda begitu. Kurang sedikit aja nuntut sama orang tua. Itu bersungut terus. Ya, ayo dirobek ini sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, apalagi suara daging yang tidak suara daging yang tidak mau tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ini juga harus dirobek. Suara daging yang sering tidak mau sabar dalam menunggu waktu. Atau selalu terburu-buru atau tergesa-gesa. Di Amsal orang yang tergesa-gesa pasti akan salah langkah. Jangan tergesa-gesa soal jodoh, jangan keburu. Ya sudahlah yang penting yang lewat itu di jalan. Ayo mau nikahkah dengan saya? Akhirnya wah salah langkah ini. Soal jodoh, soal pekerjaan, soal apapun. Ya ingat, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sabar. Soal jodoh, pekerjaan, soal apapun. Sabar. Tunggu waktu Tuhan. Ya, dirobek ini yang tidak sabar. Dirobek sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sabar. Kaum muda yang sabar. Sabar. Orang sabar melebihi pahlawan. Coba ada itu. Orang sabar itu melebihi pahlawan. Kalau kita sabar, kita menang. Amin, saudaraku. Orang sabar itu nanti dengar hasil. Aduh coba saya kayak dia ya. Sabar. Saya dulu enggak sabar. Keburu kawin, keburu ini. Mengenai pekerjaan, mengendak sabar. Maunya yang penting kerja saya akhirnya menyesal. Tapi Alkitab tulis. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Sabar. Soal apapun. Sabar. Nanti kalau kita lihat orang yang sabar itu berhasil, kita tinggal gigit jari, tinggal gini. Enak sekali dia ya, coba aku dulu sabar. Aku enggak sabar jadi, ya itu jadinya. Hanya penyesalan. Sabar melebihi pahlawan. Ya, apalagi suara daging yang tidak bisa tenang. Nah itu juga. Sudah berapa? 4 ya. Yang keempat, suara daging yang tidak bisa tenang dirobek ini. Yang seringkali tidak mau tenang. Terutama kaum muda apa? Tidak mau tenang di rumah. Kakinya itu mau jalan terus. Apalagi tahu baru belajar naik sepeda. Tiap hari mau naik sepeda. Saya ingat dulu itu waktu masih SMP baru tahu sepeda ongkel. Tahu sepeda ongkel itu. Sampai malam pun. Padahal sudah bukan terang bulan, tetap ditembusi, tetap naik sepeda terus. Sampai masuk saya ingat masuk lubang, masuk got, tetap aja angkat sepeda tuh sampai dipanggil-panggil.
tetap aja. Saya masih ingat dulu itu. Hai, itu tidak bisa betah di rumah. Ya tidak bisa tenang. Ini kaum muda ini yang tidak bisa betah di rumah ini. Harus dirobek daging ini untuk menjadi orang yang tenang. Siapa itu di Alkitab? Kaum muda tidak bisa betah. Loh, Esau, betul toh? Suka berburu terus. Kalau Yakub seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Itu jelas Kejadian 25 ya 27 itu. Nah, lalu bertambah besar kedua anak itu. Lihat sini, istilah kedua anak. Dua, berarti kalau saya buat persennya berapa ini? Kalau dua, 50-50, 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Nah itu artinya dua orang, anak kembar ini, Esau dan Yakub. Artinya apa? Bisa aja anak orang itu seperti Esau, bisa kemungkinan seperti Yakub. Ini makanya harus waspada, karena 50-50. Ya, bisa iya, bisa tidak. Tapi di sini dalam pertumbuhannya Esau menjadi seorang yang pandai berburu, suka tinggal di padang, tidak pernah tenang di rumah, suka keluyuran. Tapi Yakub seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Nanti endingnya itu yang berbeda. Endingnya ya, akhirnya Yakub dapat berkat, Esau dapat air mata. Cuma aduh, meraung-raung dia, aduh, itu. Makanya ayo kaum muda yang tenang saja, soal jodoh tenang aja. Nggak usah terlalu keburu. Kau aduh bolak-balik kau cuma di kemah. Kau mudanya itu terus. Yang ini toh, yang model muka ini terus toh. Dah. Bolak-balik, paling lihat tembok kiri kanan. Tembok ini, itu sebatas parkiran, pulang sini lagi. Itu terus tidak. Nanti baru tahu rasa dia. Serius, mungkin dia tidak pernah di rumah keluyuran, tidak pernah ibadah. Lihat semua, Esau itu, lihat semua kalau di padang. Kelinci dia lihat, jerapah dia lihat, singa dia lihat, kuda dia lihat. Semua binatang ular pun dia lihat di sana. Kalau Yakub hanya kacang merah tiap hari. Loh, itu kan kisahnya tuh. Masak kacang merah tiap hari. Tapi suatu waktu Esau tergiur juga kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Dan itu yang membuat dia menjual segala-galanya. Hak kesulungannya dijual. Artinya begini, apa artinya daging buruan itu? Rusa, kelinci, apa lagi ya? Apa kalau yang diburu itu? Kuda kan jarang ya buru ya. Kelinci, rusa, apalah itu ya, daging-daging buruan lah. Dapat semua, tapi toh akhirnya Esau bilang percuma. Karena apa? Ditulis apa? Esau pulang dengan, loh kok lupa? Dengan lelah, iya toh? Capek, itu ditulis di Alkitab. Dapat kelinci, dia makan daging kelinci, makan daging rusa. Capek juga satu waktu. Toh juga minta kacang merah. Ayo coba. Yakub sedang memaksa, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Loh, padahal di padang semua lengkap itu. Tapi yang bukan dari Tuhan. Artinya gini, kita menikah dapat jodoh. Contoh, anggaplah ada jerapah. Ya misalnya toh, tinggi toh. Kan biasa kan kaum muda kan cari yang tinggi. Jarang yang pendek dicari. Yang paling tinggi, sudah jerapah itu paling tinggi. Satu waktu ditendang. Jerapah itu selalu pakai kaki dia nendang. Habis kau ditendangi kau tiap hari. Satu waktu dia balik, kau yang betul. Aduh, memang jodohmu tidak terlalu ganteng, tidak terlalu tinggi, pendek, pesek. Tapi dia sungguh-sungguh. Loh serius loh. Tapi dia sungguh-sungguh ibadah. Tidak peminum pemabuk ini tinggi kayak jerapah. Tapi kau ditendangi tiap hari. Loh kalau dia pulang mabuk, siapa yang ditendang? Kalau bukan istrinya. Loh kalau dia pulang mabuk, betul loh. Sudah mabuk, minum narkoba, kau yang dipukuli tiap hari. Biarpun tidak terlalu ganteng, asal sungguh-sungguh ibadah. Tenang nikah rumah tangga itu. Serius loh saudaraku. Ayo dengar firman ini baik-baik. Ayo ya, ayo tenang. Kaum muda yang tidak tenang dirobek. Sehingga apa? Kita menjadi anak Tuhan. Kaum muda yang selalu tenang. Ya, tenang. Nah, terakhir selesai. Suara daging yang keberapa? 5 ya? Yang kelima, suara daging yang kelima dirobek, sombong. Kaum muda itu seringkali sombong. Ya, ayat 1 Petrus 5 itu ayat 5. Suara daging yang sering sombong. Itu kaum muda itu gampang sekali sombong. Baru dipuji, telinganya langsung naik. Nah, itu sudah. Mari, ayo 1 Petrus 5 ayat. Demikian juga kamu hai orang-orang muda. Ini orang muda.
tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu. Ini seorang sebab Allah menentang orang yang congkak. Itu sombong, congkak itu. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu. Coba, rendahkanlah dirimu. Bawahnya 6 mas ya. 6 mas, trik ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayo mari. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Kita harus anak kaum muda, remaja atau KMR bisa juga. Oleh sebab itu kaum muda remaja harus merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Ayo ya, merendahkan diri. Oleh sebab itu kaum muda remaja KMR itu harus selalu merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Sama dengan apa itu ditinggikan pada waktu? Tadi pelajaran. Tak bernoda. Iya toh. Kalau sudah ditinggikan pada waktunya. Berarti di tahta toh. Ini tak bernoda sudah namanya. Supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Sama dengan kehidupan kita tak bernoda. Masuk Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Sampai tak bernoda. Masuk Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo ya. Mari, ini kaum muda dirobek daging tadi. Mulai daging yang gampang kecewa jadi kuat. Daging yang suka bersungut jadi mengucap syukur dirobek juga. Daging yang yang tidak sabar dirobek jadi sabar. Terus daging yang tidak tenang dirobek jadi tenang. Sampai daging yang sering sombong dirobek menjadi rendah hati. Kalau sudah rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Sudah pada waktunya. Boleh? Coba 1 Petrus tadi. Istilah pada waktunya. Ada pada waktunya. Berarti waktu siapa? Waktunya Tuhan. Jangan bilang pada waktunya. Loh Om, habis ibadah kaum muda kok enggak ada loh waktunya. Karena kau pikir waktumu. Kalau waktumu maunya hari ini. Itu kan pikirannya kita. Waktunya Tuhan beda. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Waktunya Tuhan maksudnya, bukan waktunya kita. Ya, ayo ditinggikan pada waktunya, artinya waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang menentukan, itu artinya. Boleh ya? Ditinggikan pada waktunya artinya waktunya Tuhan yang menentukan. Yang pasti semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11. Istilah ditinggikan pada waktu artinya waktunya Tuhan yang tentukan. Yang pasti nanti akan indah pada waktunya. Makanya waktu itu jangan dilihat-lihat, dihitung-hitung. Ini sudah hari apa ini? Hari apa sekarang? Hari Senin. Senin kok enggak ditolong-tolong. Misalnya soal jodoh. Sudah Senin kok enggak ada yang mau ya. Selasa besok kok enggak ada, karena waktu Tuhan. Loh, jangan lihat-lihat itu. Justru jangan dipikir. Serahkan sama Tuhan semua, soal jodoh kah, soal pekerjaan, soal apa saja. Yang ada di pikiran kita hanya layani Tuhan saja. Nanti di saat kita tidak berpikir, di situ Tuhan sediakan. Di saat kita tidak berharap, di situ Tuhan sediakan. Makanya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak bisa. Tidak bisa kita selami. Kapan ya hari Rabu kan? Tidak bisa. Tapi ingat, nanti indah pada waktunya. Intinya itu saja, nanti indah pada lihat sini. Jadi sewaktu Tuhan belum menolong, inilah kesempatan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan jangan pikir kapan ya, tidak usah dipikir. Justru itu kesempatan bagi kita. Sehingga nanti apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul di hati, ya, tidak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan nanti. Serius. Ayat terakhir selesai. Ayo selesai. 2 Korintus 2 ayat 9 atau 9 ayat 2. Antara itu ya. 2 Korintus atau 1 Korintus. Ada 9 dan 2-nya lah, itu aja. Ayo coba 2 Korintus 9 ayat 2 kah atau 2 ayat 9. Mari. 2 Korintus sebentar ya. 9, berarti 2 Korintus 2 ya atau 1 Korintus sebentar. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya ayat 9 bukan ya. Berarti 1 Korintus 9 sabar. Saya ingat. Ya 1 Korintus 2 ayat 9. Ya 1 Korintus 2:9. Ayo kita lihat. Mari. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dilihat mata. Makanya jangan lihat-lihat. Lihat-lihat kalender terus sudah mau ke ulang tahun ini.
Semua tambah umur, saya makin tua. Jangan lihat kalender. Kalau untuk lihat kalender supaya tahu harinya bisa. Misalnya pekerjaan, kapan ini? Tidak usah. Soal apapun itu. Coba, tidak usah lihat-lihat. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Jangan dengar, kau dengar enggak si Anu mau menikah loh. Wah, tidak usah dengar. Oh iya gitu aja. Oh iya Kak, oh sudah itu aja. Tidak usah terus dianggap. Ya terus, apa? Dan yang tidak pernah timbul di hati manusia. Makanya jangan dibawa terus ke perasaan. Aduh bagaimana, aduh saya so lama ini, aduh bagaimana. Jangan. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Jangan pernah lihat-lihat, jangan pernah coba dengar-dengar, jangan pernah timbul dalam hati. Tugas kita hanya menyerah pada Tuhan. Sudah, nikmati aja ibadah sungguh-sungguh, bekerja, melayani Tuhan, lakukan firman Tuhan. Nanti di saat tidak kau sangka, tidak kau duga, di situ waktu tiba pertolongan Tuhan bagi kita. Kalau selama kau masih pikir-pikir, Tuhan tidak bisa sediakan. Serius. Makanya jangan dipikir pun jangan. Dilihat pun, didengar pun jangan. Supaya Tuhan nyata lebih cepat bekerja. Semakin kita pikir, lihat sini. Semakin kita pikir, lihat dan renungkan di hati, memperlambat pertolongan Tuhan. Ingat itu. Tapi semakin kita tidak pikirkan lagi, menyerah sama Tuhan sepenuhnya, mempercepat pertolongan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu gampang sekali menolong kita, serius. Sekarang sejauh mana penyerahan? Kuncinya itu. Sejauh mana penyerahan kita ini kepada Tuhan. Kalau kita kurang menyerah, ya makin jauh pertolongan Tuhan. Makin lama, makin lambat. Tapi semakin menyerah, makin cepat pertolongan Tuhan. Makanya pertolongan Tuhan bagi orang itu berbeda-beda. Ada orang yang masih baru, loh kok cepat ditolong dia om? Saya kan lebih lama, penyerahannya lebih sungguh-sungguh dari kau. Ngerti ya? Kalau kita penyerahan tidak sungguh-sungguh, ibadahnya tidak tekun. Lah ya tidak mungkin cepat pertolongan Tuhan. Lama sekali. Bisa-bisa sampai tidak ditolong kalau tidak ada penyerahan. Kalau ibadahnya formalitas, hanya datang, tidak ada penyerahan, ya gitu-gitu aja hidupnya. Tapi kalau menyerah sepenuh, pertolongan Tuhan juga lebih cepat bagi kita ya. Untuk menolong. Oke. Jadi ukurannya bukan waktu, bukan umur, bukan suku, bukan pintar bodoh, bukan. Ukuran pertolongan Tuhan, penyerahan diri kita. Sejauh mana penyerahan kita, sejauh itulah pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Cukup, bangkit berdiri, mari ayo. Kita datang kepada Tuhan. Ayo ya kaum muda ya. Ayo menyerah sama Tuhan ya. Ayo tidak usah taruh dipikir ya. Dilihat-lihat jangan. Tapi menyerah pada Tuhan ya. Biar kita dipakai Tuhan semua ya. Sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Mari bangkit berdiri. Ayo kita segera menamatkan ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Ya mari. Inilah aku oh Tuhan. Kuserahkan segenap diriku padamu. 194 kalau tidak salah ya. Betul ya? Coba cek. Rohani antara itu ya 192 atau 194 mudah-mudahan betul kah berapa 19 ya 194 inilah aku oh Tuhan mari bangkit berdiri inilah aku oh Tuhan beat ya kunci F inilah aku oh Tuhan F inilah aku oh Tuhan inilah aku oh Tuhan kuserahkan segenap diriku, kuserahkan segenap diriku padamu. Inilah aku oh Tuhan, inilah aku oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku oh Tuhan, inilah aku oh Tuhan, kuserahkan segenap diriku padamu. Inilah aku oh Tuhan, inilah aku oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Lagi, inilah aku, sungguh-sungguh. Inilah aku. Ayo kaum muda, dimanapun kita, serahkan hidup kita. Sejauh mana penyerahan kita kepada Tuhan, sejauh itu juga tangan Tuhan diulurkan atas kehidupan kita. Ayo menyerah sepenuh kepada Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Lagi, tutup mata yang hafal. Inilah aku, sungguh-sungguh. Oh Tuhan, yang sudah hafal tundukkan kepala, sungguh-sungguh. Ku serahkan segenap diriku padamu, padamu. Sungguh-sungguh menyerah pada Tuhan. Biar Tuhan pakai kita. Aku mulai menyerahkan dosa-dosa, kekurangan, kelemahan, jujur. Inilah aku Tuhan. Tidak usah malu, tidak usah gengsi. Mulai dosa dulu serahkan. Sampai menyerahkan hidup kita. Lagi, inilah sungguh-sungguh. Inilah aku. Oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan tutup mata, tundukkan kepala. Ada yang mau mengangkat dua tangan, jangan ikut-ikut, tapi sungguh-sungguh. Angkat dua tangan kita. Haleluya. Sungguh-sungguh, jangan dipikir, jangan dilihat-lihat, jangan timbul di hati, menyerah pada Tuhan. Supaya semua Tuhan sediakan. Yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di hati, itu yang disediakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah. Singer musik saja. Kita menyembah dengan kata-kata. Singer musik, kita menyembah Dia. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Pakai kami. Haleluya. 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 Pakai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Bangkit berdiri semua. Ayo pemain musik juga bangkit berdiri. Ayo yang Tuhan tunggu. Sejauh mana penyerahan kita. Jelas ya, apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah didengar telinga,
Itu yang Tuhan sediakan. Maksud Tuhan kita supaya belajar menyerah. Sejauh mana penyerahan kita, sejauh itulah tangan Tuhan diulurkan atas kehidupan kita. Untuk menolong, mengangkat kita. Sekali lagi, tutup mata, jangan lihat kiri kanan. Ayo, yang butuh ya, kalau enggak butuh enggak usah. Supaya tidak jadi kebiasaan. Tapi saudara mau menyerah, ayo angkat dua tangan. Sekali lagi. Ayo, bukan kebiasaan tapi kebutuhan kita. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami mau menyerah kepada Tuhan. Pakai kami. Hidup masa muda ini pakai Tuhan. Pakai untuk alat kemuliaan bagimu Tuhan. Bukan lagi untuk berbuat dosa hidup kami. Pakai kami untuk melayanimu Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, gembalakan kami semua. Yang belum beribadah setia tergembala, gembalakan. Yang sudah undur, tarik dengan tangan kasih-Mu. Orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan, berkati mereka semua, pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Haleluya, amin. Kita memberi korban persembahan kita. Kita kembali nyanyikan pujian ini. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semua ya. Mari bangkit berdiri, kita segera menamatkan ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kehidupan kami. Pakai kami hidup masa muda ini bukan lagi untuk berbuat dosa Tuhan, tapi untuk melayani-Mu. Kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu, menutup pintu hati kami serapat-rapatnya untuk dosa. Sehingga kami bisa hidup benar suci Tuhan, sampai satu waktu sempurna sama seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kaum muda yang masih jauh dari Tuhan, tarik dengan tangan kasih setia kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Elia tolong juga beri kesempatan kembali beribadah kepada Tuhan. Paradise, Elda semua, oh Jama juga Tuhan. Michelle juga, Noel juga Tuhan, tolong bisa kembali setia sungguh-sungguh
beribadah, bahkan satu waktu melayanimu. Terima kasih Tuhan. Yang lain-lain juga tolong, ini juga tolong semua Tuhan. Beri kesempatan setia beribadah, juga mohon kasih kemurahan. Yang lama undur tarik, yang baru Tuhan pertambahkan juga. Dev juga tolong Tuhan bisa kembali. Ramot juga, Jama juga. Terima kasih. Yang lain-lain semua kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, kami bawa hidup kami dalam perjalanan pulang, lindungi mara bahaya, kecelakaan maut mengganggu di tengah jalan. Kami usir dalam nama Yesus pergi, dari yang berkuasa mentubungku seluruh kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat, cinta kasih, damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, melihara kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bisa memberi salam satu sama lain.